Masyarul hadirin ya rahmatullah. Setelah tadi kita sama-sama mengambil hikmah daripada khutbah Jumat yang sama-sama kita dengarkan, maka tentunya sebagaimana kita tahu sekarang ini kita berada dalam posisi di mana kita akhir tahun. Biasanya banyak daripada orang-orang yang ahli dagang, mereka akan berhitung di akhir tahun tersebut, baik orang-orang ahli perbankan ataupun yang lain sebagainya. Dia akan menutup akhir tahunnya dengan kalkulasi apakah yang sudah mereka kerjakan itu mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Maka hal yang demikian adalah kita sebagai seorang muslim, sebagai bentuk syukur, rasa syukur kita kepada Allah dan mempertahankan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah atas nikmat kepada kita, adalah kita senantiasa selain kita selalu beramal ibadah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dianjurkan di akhir zaman ini untuk senantiasa kita banyak-banyak memohon husnul khatimah, meminta kepada Allah dalam setiap sholat kita, dalam setiap doa kita, untuk meminta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang pamungkasannya termasuk orang yang husnul khatimah. Al-umur bi khawatimiha, karena segala urusan itu bergantung bagaimana dia menutupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menutup daripada usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Sesungguhnya syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa marah kepada orang-orang ketika dia melihat orang-orang memohon kepada Allah husnul khatimah. Basama dhahri alladziina yas'alullaha husnul khatimah. Sungguh orang-orang yang memukul aku, kata syaitan, yaitu orang-orang yang selalu meminta kepada Allah husnul khatimah. Sehingga syaitan ini berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menjadikan orang tersebut keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala usaha mereka. Bahkan orang-orang yang Islam, yang sudah Islam yang kuat pun tidak lepas daripada godaan syaitan tersebut. Maka hal inilah yang selalu dikhawatirkan oleh banyak orang-orang salihin, di mana orang-orang salihin itu ketika dibacakan satu hadis Nabi Muhammad SAW, mereka bercucuran air mata dan selalu memohon kepada Allah agar mereka dijadikan termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Di mana baginda Rasul Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalnya ahli surga. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Maka tidak ada yang mencegah orang tersebut dengan amalannya untuk bisa masuk surganya Allah, selangkah lagi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa yasbiqu 'alal kitab, kemudian didahului dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalnya orang ahli neraka. Kemudian Allah menjadikan orang-orang tersebut menjadi orang yang pamungkasannya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika hadis ini banyak dibaca orang-orang saleh, mereka menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, seandainya ditawarkan kepada saya untuk saya mati di atas kasur dan di kamar saya, kemudian ada pilihan lain aku agar mati di depan rumah pintuku, di depan rumahku, dalam keadaan mati syahid, lakhtartul maut fi hujrati. Niscaya aku akan memilih mati dalam keadaan Islam di atas kasurku. Mengapa demikian? Karena aku gak tahu apa yang terjadi ketika aku berjalan antara tempat tidurku dengan pintu rumahku. Sedemikian besar harapan mereka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dengan husnul khatimah. Dan kita juga selalu memohon kepada Allah agar kita termasuk dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Diceritakan ada seorang ulama besar, ulama yang tokoh sufiah yang luar biasa. Ketika itu beliau memiliki murid yang sangat banyak. Suatu ketika beliau menitipkan seekor kambing kepada murid-murid tersebut, untuk supaya kambing tersebut dirawat, diberi makan yang halal, dijaga. Nanti kalau waktunya datang untuk kita korbankan sama-sama sebagai bentuk pengorbanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kambing itu pun dipelihara oleh murid-muridnya, diberi makan yang halal, dijaga jangan sampai memakan makanannya orang, dijaga luar biasa. Ketika datang waktunya hari raya Idul Adha,
untuk dikorbankan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan kambing tersebut untuk disembelih. Ketika murid-murid tersebut akan menyembelih kambing itu, ketika menyembelih ternyata mereka menyembelih dengan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kambing tersebut menjadi seekor bangkai yang tidak halal dimakan. Kemudian mereka melapor kepada gurunya, wahai Syekh, kami mohon maaf, kambing yang kami jaga, kambing yang kami rawat, ternyata ketika di akhir kami sembelih dia dalam keadaan kami tidak halal menyembelihnya, kami salah dalam cara menyembelihnya. Kemudian si Syekh ini menangis terseduh-seduh. Kemudian muridnya mengatakan, wahai guru, kalau yang membuat engkau menangis seekor kambing, maka kami sanggup menggantikan dengan berapa ekor kambing yang engkau inginkan, kami akan ganti. Maka si Syekh mengatakan, bukan itu yang aku tangisi, tapi bagaimana kalian bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari seekor kambing tersebut yang sudah kita rawat dengan baik, kita kasih makanan yang halal, tapi di akhir umurnya dia disembelih dengan cara yang tidak syar'i, sehingga menjadi seekor bangkai. Dan aku khawatir, walaupun engkau menganggap aku seorang guru, kalian menganggap aku sebagai orang yang ahli ibadah, tapi aku nggak tahu bagaimana akhir umurku, bagaimana aku nanti bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka mereka mengatakan, ni'mah, sebaik-baik nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang tersebut bisa memungkasi dalam umurnya dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan di riwayat yang lain ada seseorang ulama, dia berwasiat kepada salah satu temannya mengatakan, wahai temanku, ketika nanti aku akan menjelang kematian akan menjemputku, maka lihatlah bagaimana keadaanku. Jika keadaanku engkau lihat mati dalam keadaan husnul khotimah, maka harta yang aku miliki bagikanlah kepada fuqara wal masakin. Kemudian engkau membeli sebagian gula-gula dan kau bagikan kepada anak-anak agar mereka senang. Dan aku juga terus senang karena aku sudah mendapatkan persaksian mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi seandainya engkau melihat ketika aku sakaratul maut dalam keadaan tidak husnul khotimah, maka aku memohon kepadamu untuk engkau memanggil orang-orang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, agar mereka menyolatiku dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, janganlah kita bermain-main dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita senantiasa jaga nikmat Islam ini, kita perjuangkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memohon dalam sholat kita, dalam tahajud kita, dalam doa-doa kita, agar kita termasuk di golongan orang-orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Hadirullah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.